Sudah lebih dari 70 tahun lokomotif diesel beroperasi di Indonesia. Kehadirannya menjadi bagian tak terpisahkan dari ratusan perjalanan kereta api setiap harinya. Mesin-mesin perkasa yang menjadi tulang punggung transportasi di atas rel baja yang membentang menghubungkan berbagai daerah. Sebagian memiliki wajah yang hampir sama bagai saudara kembar yang lahir di waktu berbeda. Tapi di balik kemiripan itu, tersimpan perbedaan yang hanya bisa dikenali oleh mata yang jeli. Inilah kisah lokomotif diesel kembar di Indonesia yang bentuknya mirip, bahkan nyaris sama, namun berasal dari seri yang berbeda. Ikuti ceritanya bersama Kereta Nostalgia. Kehadiran lokomotif CC200 pada tahun 1953 telah mengubah wajah perkeretaapian Indonesia. Teknologi traksi diesel menggantikan lokomotif uap yang telah digunakan selama puluhan tahun. 26 unit CC200 adalah awal permulaan membanjirnya lokomotif diesel yang menggerus dominasi lokomotif uap. Di tahun-tahun berikutnya, berbagai seri lokomotif diesel didatangkan dari Eropa dan Amerika Serikat, dari yang ukurannya besar sampai yang kecil. Seri lokomotif yang didatangkan pun beragam, tapi seringkali seri lokomotif baru yang didatangkan merupakan penyempurnaan dari seri sebelumnya. Sehingga dalam banyak aspek desain, penampilan satu seri lokomotif dengan seri lainnya terbilang mirip. Inilah yang melahirkan istilah lokomotif kembar, di mana seri lokomotifnya berbeda, tapi memiliki desain yang serupa. Contoh seri lokomotif yang memiliki saudara kembar adalah Krupp M350D atau seri D300. Lokomotif mungil ini didatangkan pada tahun 1958 dari Jerman. D300 merupakan lokomotif kecil generasi pertama yang dibeli oleh DKA untuk dinasan langsir dan jalur cabang sebanyak 30 unit. Karena kekurangan lokomotif kecil saat itu, PNKA kembali memesan Krupp M350D pada tahun 1962. Karena seri pabriknya sama, maka wajar tampilannya pun juga sama. Tapi, ada perbedaan antara dua saudara kembar yang tiba berbeda tahun ini. D301 sebagai lokomotif yang datang belakangan dibuat berdasarkan evaluasi dari D300. Maka disinilah letak perbedaan dari keduanya. Perbedaan yang nyaris tak terlihat karena D301 punya bobot lebih ringan dan satu meja layan masinis dibandingkan kakaknya D300. Ciri visual yang terlihat jelas adalah D300 memiliki satu lampu besar dan sepasang tabung angin di setiap sisi yang digunakan untuk pengereman dan starter mesin. Selebihnya, nyaris tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sekarang, kedua seri lokomotif ini sudah purna tugas. Tapi beruntung, beberapa unit masih bisa ditemui karena tersimpan di Museum Kereta Api Ambarawa dan sejumlah monumen di berbagai tempat. Cerita yang mirip juga terjadi pada lokomotif besar seri G8 buatan General Motors Amerika Serikat, yaitu BB200. Lokomotif serbaguna yang didatangkan pada tahun 1957 untuk dinasan kereta penumpang atau barang jarak menengah dan jauh. Walaupun tergolong lokomotif besar, BB200 sejatinya adalah lokomotif minimalis yang bertenaga relatif kecil, hanya sekitar 800 daya kuda. Maka, ketika PNKA kembali memesan tambahan lokomotif pada tahun 1964, dipilihlah versi yang lebih kuat dan modern, yaitu G12 atau BB201. Dari tampilan,
Kedua saudara ini memang mirip walau tidak bisa dibilang identik. Karena masih sama-sama dari keluarga seri G, maka BB200 dan BB201 menggunakan pola desain kabin masinis yang sama. Mesin dieselnya juga sama, yaitu EMD 567. Perbedaannya, BB200 menggunakan 8 silinder, sementara BB201 menggunakan 12 silinder sehingga output tenaganya bisa mencapai 1.200 daya kuda. Perbedaan tampilan fisik kedua seri lokomotif ini terletak pada beberapa detail yang mudah dilihat. Seperti, pada kedua ujungnya, BB200 menggunakan kotak kaca untuk menampilkan nomor urut lokomotif, sementara BB201 tertutup seluruhnya. Karena merupakan versi modern, BB201 sudah dilengkapi dengan port multiple unit yang membuatnya bisa dirangkaikan dengan lokomotif sejenis. Port ini terletak di samping lampu semboyan di kedua ujungnya. Fitur modern lain yang dimiliki oleh BB201 adalah sistem pengereman dinamis atau dynamic brake. Ciri dari fitur ini adalah grill yang berada di dekat kabin masinis. Walaupun sudah dipensiunkan sejak lama, kedua seri lokomotif ini masih terselamatkan. BB200 masih tersisa 2 unit, yaitu di Ambarawa, Jawa Tengah, dan Lahat, Sumatera Selatan. Bahkan BB207 di Balai Yasa Lahat masih digunakan untuk dinas langsiran. Sementara adiknya, yaitu BB201, dipreservasi sebanyak 1 unit di Yogyakarta. Bergeser ke dekade 1960-an, hadir sebuah lokomotif buatan Jerman yang dirancang untuk menarik kereta penumpang cepat. Inilah Krupp M1500BB yang dikenal sebagai seri BB301. Sebanyak 50 unit didatangkan antara tahun 1964 sampai 1970 dan menjadi tulang punggung armada lokomotif diesel PJKA. Sejumlah kereta bendera seperti Bima dan Mutiara langganan ditarik oleh BB301. Wajar jika PJKA kembali memesan tambahan M1500BB pada tahun 1973. Namun ternyata pabrik pembuatnya telah melakukan upgrade dari seri lokomotif ini dengan mengganti jenis mesin yang lebih bertenaga. Akhirnya PJKA menerima M1500BB yang mempunyai spesifikasi berbeda. Tampilan fisiknya pun juga mengalami perubahan walau garis desainnya masih tetap dipertahankan dari M1500BB yang lama. Maka, lokomotif ini menjadi kelas baru, yaitu BB304. BB301 dan BB304, dua lokomotif dari seri pabrik yang sama, memiliki kemiripan namun lahir pada dekade berbeda. Perbedaan fisik yang paling mudah diamati dari kedua seri lokomotif ini adalah bentuk grill radiatornya. BB301 menggunakan sepasang grill radiator besar, sementara BB304 menggunakan grill radiator berbentuk kotak-kotak kecil berjumlah sebanyak 6 buah. Lokomotif diesel produksi Jerman memang merajai perkeretaapian Indonesia di tahun 1970-an. Di Sumatera Utara, modernisasi lokomotif diesel tiba pada tahun 1970. Sebanyak 6 unit lokomotif BB302 didatangkan dari Hensel. Bertenaga 1000 daya kuda, BB302 menjadi lokomotif diesel khas Sumatera Utara yang tidak bisa dijumpai di daerah lain. Jumlahnya yang sedikit mungkin mengindikasikan bahwa PJKA ingin mengevaluasi terlebih dahulu lokomotif buatan pabrik yang bermarkas di kota Kassel, Jerman itu. Benar saja, 2 tahun berselang, PJKA kembali memesan lokomotif yang sama dengan sejumlah perubahan, seperti pemindahan meja layan masinis dan bobot yang lebih ringan. Hasilnya, sebuah seri lokomotif baru, BB303 dengan penampilan yang identik dengan pendahulunya. Namun, seri lokomotif ini bukan hanya kembar 2, tapi bahkan kembar 3.
Berangkat dari DNA desain yang sama, Hensel merancang BB306 yang lebih ringan dengan tenaga 800 daya kuda. Tampilan ketiga lokomotif ini mirip, walaupun BB306 sedikit lebih pendek dari kedua kakaknya. Selebihnya, ketiga seri lokomotif ini dapat dengan mudah diidentifikasi dengan grill radiator besar di ujung panjangnya. Wajah perkeretaapian di Jawa hingga kini didominasi oleh lokomotif-lokomotif diesel buatan General Electric atau GE. Lokomotif seri CC201 hadir pertama pada tahun 1977. Tapi dia tidak sendiri. Kedatangannya didampingi kembarannya yaitu BB203. Keduanya memiliki bentuk yang identik dan sama-sama ditenagai mesin 7 FDL8. Perbedaan CC201 dan BB203 tidak terlihat mata. BB203 menggunakan 4 motor traksi dan bertenaga 1.600 daya kuda. Bandingkan dengan CC201 yang menggunakan 6 motor traksi dan mampu menyemburkan tenaga sampai 1.800 daya kuda. Bentuk kedua seri lokomotif ini nyaris tidak berubah pada generasi-generasi berikutnya, hanya perubahan minor saja pada desainnya. Tapi pada tahun 2003, kedua seri ini mendapat anggota keluarga kembar yang baru, yaitu CC204 generasi pertama. Hal ini bisa terjadi karena CC204 ini merupakan hasil upgrade dari CC201. Jadi, lengkaplah triplet alias kembar 3 lokomotif buatan GE, yaitu CC201, BB203, dan CC204. Kebiasaan GE menggunakan pola desain yang sama berulang lagi saat mendatangkan CC204 generasi 2. Mungkin karena kemudahan dalam implementasi desain yang sudah teruji dan mengurangi biaya riset bisa menjadi alasannya. Apapun itu, yang jelas CC204 benar-benar mengadopsi desain unik lokomotif CC203. Wide cap aerodinamis yang cantik pada CC203 langsung diimplementasikan pada CC204 generasi kedua. Akibatnya, banyak yang sulit membedakan kedua seri lokomotif ini. Padahal, secara teknologi, keduanya mengusung perbedaan yang sangat signifikan. CC203 masih bersistem analog DC-DC yang sudah ketinggalan zaman, tidak efisien, dan tidak ramah lingkungan. Sementara CC204 diotaki oleh komputer dengan mikroprosesor canggih yang dibenamkan ke dalamnya. Berteknologi digital AC/DC menjamin keandalan mesin dengan efisiensi bahan bakar dan tingkat emisi yang terkendali. Lokomotif-lokomotif ini bukan sekedar mesin. Mereka adalah saksi perjalanan perkeretaapian Indonesia dari masa ke masa menuju modernisasi. Bagi rel fans, membedakan saudara kembar di atas rel adalah seni. Seni melihat detail, mendengar suara, dan memahami sejarah di balik setiap raungan mesin dan gemeretak roda. Di mata orang awam, mereka mungkin sama. Tapi bagi mata yang mencintai dunia perkeretaapian, setiap lokomotif punya identitas, jiwa, dan cerita. Dan di atas rel baja, para saudara kembar ini melaju, menghubungkan kota, menuliskan cerita.